Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada di sisi sebelah kanan. Adapun latihan kita pada kali ini masih membuat latihan isometri, di mana masing satu kotak yang ada di sisi pada gambar itu mewakili 10 kali 10 mili. Baiklah, untuk mengawali latihan kita ini, kita harus menyeting terlebih dahulu settingan di AutoCAD dengan mengklik perintah itu adalah DS, kemudian kita ganti menjadi isometri snap. Sehingga tampilan kita sudah seperti isometri. Kemudian kita buat line, di mana line yang kita gunakan di sini kita klik di sembarang tempat, kita arahkan kursor kita itu dengan mengganti F5. F5 1 2 3 4 5 6. Maka kita isi itu adalah 60. Ke sisi bagian atas kita klik F5 itu adalah 40. Kemudian ke sisi bagian bawah 30, ke bawah 30, ke depan 30. Kemudian kita akhiri ke titik bagian endpoint kita. Kemudian kita klik ini ke sisi bagian depan, ini adalah 10, ke atas 10, kemudian diakhiri, mohon maaf, kita akhiri di titik endpoint ini. Kemudian untuk mempercepat gambar kita, maka kita harus menduplikatkan persegi ini ke sisi bagian atas ini, itu adalah dengan jarak 20. Kemudian garis yang ada di sisi bagian depan tinggal kita duplikatkan ke sisi bagian depan sini, ini, kemudian dan sisi akhiri. Maka kita gunakan garis bantu itu adalah 20. Kita klik ini, kita arahkan kursor kita ke atas, kemudian kita klik 20. Kemudian garis ini kita duplikatkan ke sisi bagian atas. Ini kita ketik CO, copy. Kemudian ini kita klik, kemudian kita arahkan ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan mengopi garis dua buah ini. Kita kopikan, kita klik di sisi ini, kita klik ini di sisi bagian depan dan bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan menghubungkan garis ini, kemudian ke sisi bagian atas, itu adalah 10, ke bawah itu adalah 10, 20, kemudian diakhiri ke titik bagian depan dan sisi bagian sini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat line ke sisi bagian belakang itu adalah 30. Kemudian ini kita kita tarik ke sisi bagian bawah, klik F5, ke sisi bagian bawah itu adalah sejauh 30 mili. Kemudian di sini, ini adalah 40. Kemudian kita tarik garis lurus ke sisi bagian depan. Kemudian ini kita klik, kita gabungkan garis ini, kita hubungkan ke garis sisi bagian depan. Dan garis bantu yang di depan kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah H, memberi arsiran di sisi pada bagian gambar. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis gambar yang kedua, itu adalah 2, 4, 6, 7. Maka kita buat di sisi bagian depan ke sisi bagian belakang itu adalah 70. Ke sisi bagian atas 10, 20, 60. Di atas 60, di sini 20, ke bawah 10. Kemudian kita akhiri ke titik endpoint di sisi bagian ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis atas. Ini ini kita geser terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam proses penggambaran. Oke, kemudian kita klik garis line, kita arahkan berubah menjadi F5. Kita hitung ini adalah 40, maka ini kita isi 40. Ke depan kita klik F5, ini adalah 20. Kemudian diakhiri ke titik endpoint ini. Kemudian ke bawah kita klik F5, 10. Kita akhiri. Kemudian di sisi arsiran miring kita belum bisa mengisi. Kemudian ini kita lihat 20, maka kita buat garis bantu. Ini bisa kita jadikan garis bantu ke sisi bagian atas itu adalah 10. Kemudian ke atas itu adalah 20. Kemudian kita escape. Garis bantu ini bisa kita duplikatkan untuk mempercepat dalam proses penggambaran. Ini kita arsir. Ini mungkin terlebih dahulu kita buat garis lurus ini, kita kopikan.
ke sisi bagian atas. Kemudian garis ini baru kita duplikatkan, kita kopikan ke titik bagian atas. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah mulai selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian bawah ini ke dalam. Mohon maaf, kita mulai menggambar di sisi bagian atas. Itu kita tarik garis lurus ke sisi bagian dalam, itu adalah sejauh 20. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas dengan F5. Di sini adalah 20. Ke samping sebelah kanan F5 lagi, itu adalah 20. Kemudian kita tarik garis lurus. Kemudian ini kita tarik garis lurus ke sisi bagian bawah. Dan di sisi bagian bawah ini kita tarik ke titik bagian tengah sini. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini tinggal kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Tinggal kita memberikan hatch atau arsiran. Oke, maka gambar yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula dengan mengklik perintah DS. Kemudian kita ganti rektangular. Kemudian ini kita geser ke sisi sebelah kanan. Oke, maka kita lanjutkan dengan membuat rektangular seperti biasa. Rektangular ini kita copy, kita geser ke sisi sebelah kanan. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Mungkin sekian tutorial kita latihan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.